Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajas Kacandro Dunawardana dengan NIM terakhir 26. Dan teman-teman saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang studi kasus hak asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia bersifat universal yang berarti berlaku untuk semua orang tanpa memandang ras, suku, gender, agama, dan status lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Jonathan, NIM akhir 30. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu tentang hak asasi manusia. Ini di sini ada ciri-ciri hak asasi manusia. Yang pertama yaitu tidak bisa dicabut, dan yang kedua tidak bisa dibagi sesuai jenisnya, dan yang ketiga yang terakhir yaitu saling terikat. Selanjutnya ada jenis-jenis hak asasi manusia. Yang pertama yaitu hak sipil dan politik seperti kebebasan individu. Dan yang kedua ada hak ekonomi, sosial dan budaya, yaitu seperti kebebasan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu hak solidaritas seperti kebebasan bangsa. Nah, selanjutnya yaitu DUHAM 1948. DUHAM 1948 berfungsi seperti kitab suci atau piagam Magna Carta bagi gerakan hak asasi manusia global. Ia adalah fondasi moral dan hukum yang diakui secara universal yang menjadi acuan bagi semua negara termasuk Indonesia dalam membangun sistem perlindungan hak asasi manusianya. Mungkin itu saja dari saya dan akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asfa Haidar Al-Rasif, NIM terakhir 095. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu studi kasus. Kasus yang pertama ialah serangan terhadap pembela HAM, Amnesty International 2025. Siaran pers Amnesty International Indonesia menyebutkan bahwa sepanjang Januari hingga Juni 2025 telah terjadi 54 kasus serangan terhadap pembela HAM dengan total 104 korban. Mayoritas korban berasal dari kelompok masyarakat adat yang ada 36 orang dan jurnalis yang ada 31 orang. Polisi diduga menjadi aktor terbanyak dalam serangan tersebut, tercatat dalam 20 kasus. Bentuk serangan meliputi pelaporan polisi, intimidasi, kriminalisasi, kekerasan fisik, serta serangan terhadap institusi tempat korban bekerja. Salah satu kasus yang menonjol adalah kriminalisasi 11 warga masyarakat adat Maba Sangaji, Halmahera Timur karena telah menolak aktivitas tambang. Serangan terhadap lembaga seperti Kontras dan Tempo juga menunjukkan adanya impunitas yang tinggi terhadap pelaku kekerasan. Amnesty menyebut fenomena ini sebagai akibat menguatnya kebijakan otoriter dan militerisasi ruang sipil. Oleh karena itu, organisasi ini mendesak DPR untuk segera membuat UU khusus yang melindungi pembela HAM. Selanjutnya, kasus yang kedua. Kasus yang kedua ialah pelanggaran di ruang digital. Komnas HAM 2020 sampai 2021. Komnas HAM mencatat 44 kasus pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi selama 2020 dan 2021. Sebanyak 29 kasus berasal dari pengaduan masyarakat dan 15 kasus berasal dari hasil monitoring media. Mayoritas pelanggaran terjadi di ruang digital akibat pesatnya berkembang teknologi dan komunikasi digital. Jurnalis menjadi kelompok korban terbesar, yaitu 37% dari total korban, mengalami berbagai bentuk teror, intimidasi digital hingga kriminalisasi. Bahkan pelanggaran ini merambah ke diskusi akademik dan kesaksian ahli di pengadilan. Fakta ini menunjukkan bahwa ruang ekspresi semakin terancam, bahkan dalam forum yang seharusnya netral dan ilmiah. Dan untuk solusi yaitu penegakan hukum terhadap aparat pelanggar. Pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk menindak
tegas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan. Langkah yang harus diambil mencakup pembentukan tim investigasi independen yang melibatkan Komnas HAM dan Ombudsman dan perwakilan masyarakat sipil. Hasil investigasi harus ditindaklanjuti secara hukum tanpa pandang bulu terhadap pejabat pelaku. Proses peradilan wajib dilaksanakan secara transparan, disertai perlindungan terhadap saksi dan korban. Penguat perlindungan pembela HAM. Saat ini, peraturan Komnas HAM nomor 5 tahun 2015 belum cukup kuat untuk memberikan perlindungan yang maksimal. Meskipun Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 pasal 66 memberikan perlindungan terhadap aktivitas lingkungan, banyak kasus yang menunjukkan bahwa perlindungan ini tidak berjalan efektif. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang yang baru secara khusus melindungi pembela HAM dari segala bentuk ancaman, kekerasan, dan kriminalisasi. Baik, mungkin itu saja presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan, dan kami mohon maaf apabila ada ucapan yang kurang mengenakan. Kami izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.